Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya hormati, melanjutkan kajian himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ini. Sebelumnya patutlah kita bersyukur kepada Allah atas iman rahmat hidayah, diberikan sehat, kesempatan untuk dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah secara zulfa, sedekat-dekatnya. Moga-moga dengan itu kita istiqamah dan selalu memperbaiki kualitas keimanan ketakwaan kita dengan ilmu yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita dari jahiliyah kebodohan menuju keislaman yang benar. Baik, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, melanjutkan kajian himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ini. Kalau bab kemarin adalah al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat, dan tentang tanbih perhatiannya. Sekarang tinggal sedikit itu, kemudian nanti kita bahas tentang, kita kaji tentang al-adillah anil malaikah, tentang dalil-dalil malaikat itu. Di halaman 16 ini, di buku putusan tarjih Muhammadiyah ini masih tentang tanbih perhatian tentang al-malaikah. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tawatara khabaru dzalika wa la yumkinuna an nasifal malaika illa bima warada 'anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam bin naqlin sahih wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Surat Mudatsir ayat 31 itu. Nah, wa qad tawatara, jadi dan sungguh gitu. Tawatara khabar zalika, tawatur itu sifatnya adalah mutawatir. Artinya bahwa tentang hal ini, tentang keimanan terhadap malaikat itu sifatnya mutawatir. Mutawatir itu adalah dipertanggungjawabkan keyakinannya. Khabaru zalika, tentang hal itu, wala yumkinuna, dan tidaklah kita ini boleh kemudian an-nasifa, memungkinkan, menggambarkan, mensifatkan gampangane tentang al-malaika. Jadi tidak mungkin dan kita tidak dibenarkan
menggambarkan, mengotak-ngatik model sifate bentuknya malaikat, yang mana yang sudah diterangkan di sebelumnya tadi. Itu namanya wala yumkinuna an-nasifal malaikah. Tidak mungkin dan tidak boleh bagi kita untuk mensifati, menggambarkan selain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu tentang gambaran malaikat. Bahasa kita itu hidungnya kayak apa, tangannya kayak apa, nah itu nggak boleh. Nah, makanya dikatakan tawatar khabaru dzalika. Kita ini sudah meyakinkan tentang berita itu yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh untuk mensifati, menggambarkan tentang kondisi malaikat selain syariat agama. Begitu. Kalau sudah kita ini menggambarkan nafsu kita, pikiran kita, rusak sudah. Malaikat kok digambarkan. Begitu. Nah, illa bima warada 'anil maksum. Nah, kecuali ya yang sampai pada kita tentang apa? Pemberitaan yang sudah jelas terjaga al-maksum sallallahu alaihi wasallam binaklin sahih. Nah, itu dikatakan tadi. Jadi yang sudah terjaga tentang pemberitaan gambaran malaikat itu ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah dengan dalil yang sahih. Sekali lagi dengan naklun. Naklun itu artinya dalil Al-Quran dan hadis. Kalau aklun itu akal. Akal itu berarti apa? Manusia mikir. Jadi dalil itu, nakli itu adalah sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, aklun itu adalah akal. Nah, akal itu berarti proses ijtihad. Makanya sering dikatakan dalil nakli, dalil akli. Kuat mana? Ya nakli dulu. Karena manusia itu akalnya terbatas. Nah, kalau sudah nakli adalah Al-Quran dan hadis. Akal itu adalah masuk wilayah ijtihad. Ijtihad pun begitu, harus merujuk pada nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Begitu. Nah, makanya dikatakan maksum. Al-maksum itu ismul maksum, ismul maf'ul dari asoma, terjaga. Makanya apa? Maksum ini selalu terjaga. Jadi namanya al-maksum itu terjaga, terpelihara, istiqomah ibadahnya dan lain-lain kebaikannya, kan begitu. Nah, karepe ngono mungkin sesepuhnya dulu orang tuanya Pak Maksum nasi nama begitu. Nah, sehingga dikuatkan itu dalam surat Muddatsir ayat 31 itu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidaklah seorang pun mengetahui, ya'lam. Makanya dikatakan wa ma ya'lam. Alima ya'lam itu artinya mengetahui, karena ada ma, tidak, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui, tahu, begitu bahasanya, tentang apa? Junudu rabbika, yaitu tentara-tentara yang dimaksud malaikat Tuhanmu. Malaikat Tuhanmu itu siapa? Ya makhluknya Allah, namanya malaikat itu. Illa huwa, kecuali hanya dia, yaitu Allah. Bahasanya ya toh, tidak seorang pun hambanya, termasuk kita-kita ini, tidak akan mengetahui hakikat malaikat seperti apa. Itu yang tahu hanyalah dia. Siapa dia itu? Allah. Begitu. Yang jelas kemarin dikatakan bahwa
Malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah menentang. Kemudian selalu bertasbih malam dan siang begitu. Tidak berjodoh, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur, dan selalu terjaga dalam syariatnya, yaitu kepada Allah itu tadi. Nah, itulah tentang tanbih al-imanu bil malaika. Nah, sekarang tentang al-adillah, dalilnya sekarang. Dalil tentang malaikat-malaikat itu seperti apa? Di halaman 28, ya, di halaman 28 mulai nomor 19 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah rusulan uli ajni'atin masna wa sulasa wa ruba. Surat Fatir ayat 1. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu. Dalilnya tentang apa? Malaikat itu. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau sudah membahas tentang segala puji bagi Allah, yang berhak mendapatkan pujian, sanjungan itu adalah Allah. Berarti sebenarnya kita ini tidak berhak. Makanya kalau orang menyanjung orang keterlaluan itu nggak boleh. Takutnya nanti malah kebablasan, kemudian jadi kultus individu mengalahkan Allah sebagai Tuhan. Begitu. Nah, segala puji bagi Allah ini, mufradnya itu, mas khobarnya bagaimana? Allah itu begini loh, kata Allah ini. Fatiris samawati wal ard. Allah ini yang menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, sering kita pahamkan kalau sudah Allah pakai kata as-samawat, itu jamak muannas salim dari samaun. Samaun itu langit satu, ni as-samawat itu langit-langit yang jumlahnya 7. Nah, yang langit-langit jumlahnya 7 ini adalah sifatnya ghaib. Gaibnya bagaimana? Urusannya Allah. Dan manusia yang sudah pernah nembus ke sana cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Nah, langit-langit ini yang jumlahnya 7 yang sifatnya gaib ini, Allah menyimpan di situ ruhnya para nabi dan rasul dan para syuhada yang mendahului kita. Itu dibuktikan ketika mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu sholat. Tapi kalau toh Allah pakai kata samaun yang satu, ya toh, langit yang satu itu berarti langit yang paling bawah yang sifatnya dohir ini. Nah, kemudian kalau sudah dohir namanya nazalal matar, turunnya air hujan gitu. Nah, wal ardi dan bumi tanah. Nah, bumi tanah ini yang sifatnya kita tempati ini. Nah, disinilah kemudian ekosistem kita berjalan dan tempat kehidupan kita ya di tubuh bumi ini. Begitu. Allah menciptakan itu tadi, langit-langit dan bumi. Yang kedua, ja'ilil malaika, Allah menjadikan para malaikat. Jadi Allah menjadikan para malaikat. Dan malaikatnya itu sebagai apa tugasnya? Rusulan. Rusulan itu adalah utusannya Allah. Okay. Rusulan itu adalah utusannya Allah.
Kenapa kok pakai rusulan? Karena malaikat ini jumlahnya banyak, junud. Kan? Uli ajnihatin, yang mana malaikat ini kata Allah punya sayap, bersayap Pak. Berapa sayapnya? Masna, ada yang 2. Wasulasa, ada yang 3. Waruba, ada yang 4. Tapi haram hukumnya kita ini menggambarkan bahwa sayapnya malaikat itu apakah seperti burung yang pernah kita lihat? Ya jangan. Nah ini burung berarti kan 2 begini. Nah ini yang ketiga di mana ya? Apakah di tengah? Nah ini 4 bagaimana ya? Nah ini haram hukumnya gini. Wala yumkinuna an nasifal malaikah bima warada 'anil ma'sum bidalil binaklin dalilin sahih yang tadi disebutkan. Jadi kita tidak boleh menggambarkan, kita tidak mungkin mensifati malaikat sesuai dan tidak kalau toh dengan dalil yang sahih. Nah, kalau toh Allah sudah menjelaskan malaikat itu bersayap 2, 3, dan 4, ya terserah Allah mau ditaruh mana sayapnya tadi. Yang jelas kita tidak boleh menggambarkan bahwa malaikat sesuai dengan akal kita. Oh berarti seperti burung sayapnya, tidak boleh. Nah, yang kita tahu kan burung ya sayapnya begitu tadi. Nah sekarang kalau 3 sama 4 itu di mana? Allahu a'lam. Yang jelas mereka ini bersayap begitu. Itu tentang dalil, yaitu tentang malaikat dalam surat Fatir ayat 1 itu. Nah dalil yang kedua di nomor 20 itu, bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Lah, malaikat itu bagaimana sifatnya, Pak? Bal ibadun mukramun, bahwasanya atau akan tetapi ibadun, ternyata malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Ibadun itu jamak taksir dari abdun. Abdun itu hamba, Pak. Tapi ini ibad itu hamba-hamba, karena malaikat jumlahnya banyak. Nah, karena malaikat ini hamba-hamba Allah yang sifatnya bagaimana? Mukramun. Itu berasal dari kata karoma, ismul maf'ul dari karoma. Apa? Dimuliakan. Mukramun itu dimuliakan. Makanya ada namanya karim. Karim itu ismul asmaul husna miliknya Allah itu, karim. Nah, kemudian sering kita dengar namanya karoma. Nah, karoma itu artinya kemuliaan, tapi kadang-kadang disalah tafsirkan oleh, mohon maaf, di kalangan internal umat Islam oleh karoma. Padahal karoma sendiri itu sebenarnya apa? Ya kemuliaan. Begitu. Yes. Lah karena malaikat ini hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang sifatnya tadi dimuliakan, diberikan penghormatan, la yasbiquna bil qaul, mereka tidak mendahului bil qaul, perkataan, bahasanya ya toh, mereka ini tidak mendahului firman-Nya Allah. Apa yang dikatakan Allah, gampangane gak ndisi kerso. Yang ia lakukan adalah menunggu perintahnya Allah. Makanya sabaqa yasbuku itu artinya mendahului. Makanya dalam ilmu fikih, orang yang sholat ketinggalan itu namanya apa? Masbuk. Masbuk itu ismul maf'ul dari sabaqa, artinya orang yang didahului.
Makanya orang yang ketinggalan sholat namanya apa? Masbuk. Nah, sifat malaikat ini yang disebutkan dalam ayat ini, la yasbiqunal qaul, mereka tidak mendahului firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Jadi apa yang ia perintahkan Allah dilaksanakan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka para malaikat ini dengan perintahnya Allah, itu perintahnya Allah, perintahnya Dia, Allah itu, wa hum ya'malun, mereka ini mengerjakan apa yang difirmankan Allah. Bahasanya malaikat ini adalah hamba Allah yang terhormat. Yang kedua, mereka ini tidak mendahului firman-Nya Allah. Kalau toh Allah belum perintah, ya mereka tidak melakukan. Dan selalu mereka dengan perintahnya Allah, segera mereka ini mengerjakan, melakukan. Itu sifat malaikat. Sehingga di situ diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduwan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya, ini juga tentang malaikat. Nah, sifat malaikatnya. Tapi sebelumnya jenengan kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kita ini dipanggil oleh Allah dalam surat Tahrim ayat 6 itu. Kita ini dipanggil oleh Allah dengan harfun nida, dihormatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu bagaimana, Pak? Tasdikun bil qalbi, pembenaran dalam hati, wa iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lisan lidah, wa amalun bil arkan, diwujudkan amal perbuatan. Bahasanya simpelnya begini, kalau toh kita iman kepada Allah, berarti ini tempatnya di hati. Kemudian kalau orang iman itu berarti kalimat thayyibah selalu diucapkan, subhanallah walhamdulillah. Kalau enggak iman, kesandung misu, enggak iman kok. Mestinya ngomong apa? Innalillahi. Nah itu kalau iman. Kalau nggak iman ya misu akhirnya. Yes. Kemudian amal berarkan, diwujudkan. Oh, kita ini makhluknya Allah yang iman. Maka sholat. Maka sholat ini butuh tempat. Maka harus diwujudkan lewat tempat ibadah namanya masjid. Sehingga diwujudkan tempat ibadah namanya masjid. Itu amalun bil arkan. Yang mungkin, mohon maaf, tanpa kita sadari, kalau kita punya iman, kalau toh ada batu di jalan mengganggu, kalau kita punya iman bagaimana? Kita singkirkan. Tapi kalau punya iman, babano enggak tanggung jawabku, begitu. Sama dengan membuang sampah di jalan-jalan itu. Kalau punya iman, enggak mungkin membuang sampah sembarangan. Tapi kalau nggak punya iman, ya sakarepe dewe. Nah, itu namanya amalun bil arkan itu. Sederhananya demikian. Nah, orang yang beriman ini lagi-lagi diingatkan oleh Allah, ku anfusakum, jagalah anfusakum, dirimu. Orang beriman, diri kita disuruh dijaga oleh Allah, diri-diri kita. Anfus itu jamak dari nafsun. Kita ini Pak, Bu, punya jiwa.
Sing jenis jiwa itu adalah selalu identik molak-malik, kadang apik, kadang elek, kadang sregep nang masjid, kadang metu malese, kan begitu. Itu jiwa. Nah, maka jagalah jiwa-jiwamu itu, diri kita ini. Yang kedua, wa ahlikum, dan keluargamu. Keluargamu itu siapa? Anak-anakmu. Siapa? Istrimu. Saya tidak nyebut istri-istrimu, tidak, istrimu. Disalah tafsirkan, ya kan? Anak-anakmu, istrimu. Berarti ngomong apa ini? Ya keluarga. Tidak apakah keluarga kecil atau besar, semuanya pokoknya keluarga. Harus kita jaga ini. Dari apa? Nara. Apa itu nara? Neraka. Nar itu artinya neraka. Kenapa kok Allah pakai nar? Neraka itu identik dengan api. Nah, api pendekatannya di dunia adalah sifatnya apa? Panas. Oh, berarti api neraka itu adalah panas. Nah, panasnya api neraka itu bagaimana? Dijelaskan oleh Allah. Waquduhan nasu wal hijarah. Ini loh Pak Bu. Bahan bakarnya neraka, kata Allah, bahan bakarin neraka adalah annas, manusia yang lupa. Kenapa kok Allah di situ pakai bahasa annas? Berasal dari kata insanun, mufradnya berasal dari kata-kata kerjanya nasia, artinya lupa. Oh, berarti Allah kalau pakai bahasa annas itu artinya manusia yang punya sifat lupa. Nah, lupanya bagaimana? Nah, lupa nahmune sing gawe urip, lupa kepada Allah, sehingga apa? Hidupnya ya begitu itu. Makanya ada namanya surat An-Nas. Jenengan baca itu qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas itu. Nah, ini loh manusia yang lupa. Nah, manusia yang lupa itu elengo bahan bakarin rokok. Manusia Pak. Maka logikanya orang itu kalau toh lupa di dunianya ini, nggak sholat, tidak melakukan kebaikan, berarti otomatis jadi bahan bakare rokok. Ngono lho gampangane. Yes. Bahan bakar neraka itu satu manusia. Yang kedua, wal hijarah. Hijarah itu jamak dari hajar. Hajar itu artinya batu. Mulane di Ka'bah sana ada satu batu, namanya apa Pak? Hajar Aswad. Kenapa kok nggak pakai hijarah tapi pakai hajar? Mergo apa batu nih mbok siji. Jenenge napa niku? Hajar Aswad. Aswad itu artinya hitam. Hajar Aswad. Nah, kontennya sekarang al-hijarah. Apa itu al-hijarah? Batu-batuan. Berarti apa? Batunya lebih dari satu. Berarti ngomong apa? Batu, gunung dan lain-lain. Yes. Makanya Hajar Aswad itu jumlahnya cuma satu. Tapi al-hijarah, batu-batu yang banyak ini, artinya bahwa manusia yang lupa dan batu-batu ini adalah bahan bakarin rokok itu. Maka orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia yang lupa dan batu itu. Jadi LPG ini rokok. Yes. Mari ngono carane Allah. Lah ini ada yang jaga Pak. Wa alaiha pun yang mana di situ malaikat penjaganya adalah alaiha malaikat.
Jadi rokok itu bahan bakar adalah manusia yang lupa dan batu-batuan, dan penjaganya adalah para malaikat. Bagaimana Pak sifat malaikat ini sing njogo rokok? Lah ini disebutkan be Allah. Beda maneh mbek malaikat sing njogo swarga. Bagaimana sifat malaikat yang menjaga neraka? Serem Pak. Disebutkan wiladun syidadun, yaitu malaikat yang sifatnya kasar Pak. Sing jenenge kasar iku ya apa sih kira-kira? Enggak bisa kita bayangkan. Kasarnya manusia yang kita lihat begini ini sekarang ini, yang dedek marah-marah ya begitu. Malaikat Pak lebih kejam, lebih kasar. Makanya dikatakan sifat malaikat ketika menjaga neraka bahan bakarnya adalah manusia yang lupa dan batu tadi, penjaganya malaikat yang sifatnya apa? Kasar. Yes. Giladun syidadun. Yang kedua Pak, keras Pak, kejem. Wes kasar, keras, kejem. Waduh, nggak bisa kita bayangkan Pak. Sampean ini ngaliti yang keras kejem itu ya apa sih? Ya kan? Nah malaikat tambah iki nemen iki. Yes. Yang mana malaikat yang keras, kasar dan keras tadi, la ya'sunallah ma amarahum. Mereka malaikat ini tidak pernah menentang Allah. Loh Pak, Bu, walaupun sifatnya kasar, keras, kejem, ya toh, kepada manusia yang lupa tadi, sing dadi bahan bakarin rokok, sing tidak beriman, tapi dengan Allah ya tidak pernah mendurhakai, tidak pernah bantah. La ya'sunallah, tidak pernah mendurhakai, tidak pernah menentang Allah. Jadi walaupun ngono ya sik nurut. Nah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Bahasanya malaikat iku bahan bakare tambahi maneh. Iku lho ana menungso maneh sing gak salat lebokno maneh. Siap ya Allah, diobong maneh. Begitu bahasanya. Itu kalau bahasa kita itu kan begitu. Ma amarahum. LPG ini atentek, jupukno maneh. Kalau teko maneh sing bagian korupsi, oh wes lebokno maneh. Begitu. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka malaikat ini selalu mengerjakan, melakukan yang diperintahkan oleh Allah, nggak pernah bantah intinya. Ya Allah pegel ya Allah, nggak pernah. Ya Allah kebanyakan ya nggak pernah. Wis pokoknya tambahi, siap ya Allah. Nah, begitu. Nah, itu dalam surat Tahrim ayat 6 itu. Di nomor 21 dalilnya itu di surat Hud ayat 70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Surat Hud ayat 70. Maka tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan malaikat tidak menjamah hidangan, kemudian memandang aneh dan merasa takut, berkatalah malaikat, la takhaf, jangan takut, sesungguhnya kami diutus menghadapi kaum Lut itu. Kaum Lut itu bagaimana Pak? Kaum Lut itu penyakitnya, kaumnya namanya liwat.
Apa itu? Suka sesama jenis. Nah, gampangannya gak usah kita hukume iki. Nah, ini sebagai apa? Malaikat sebagai rusulan, utusan Allah. Mergo apa? Menghadapi kaum Lut, yang mana kaum Lut ini adalah suka sesama jenis. Sampai diceritakan di Al-Qur'an itu, Nabi Lut sendiri itu difitnah oleh istrinya sendiri. Bayangkan. Jadi apa? Malaikat diperintahkan oleh Allah menyerupai lelaki, kemudian bertamu ke rumahnya siapa? Nabi Lut. Nah, pernah saya sampaikan itu. Kemudian istrinya memanggil para penduduk, deloken bojoku lho ngomong-ngomong mbek wong lanang. Yes. Akhirnya apa? Semuanya datang. Karena lelaki tadi adalah para malaikat menyerupai laki-laki. Ini yang dikatakan tadi, malaikat menyerupai manusia itu adalah yang tahu itu adalah para nabi. Nah, ketika para nabi tadi, mohon maaf, malaikat yang menyerupai manusia, Lut, begitu. Saya dobrak saja. Oh jangan. Jadi istrinya sendiri itu memfitnah siapa? Nabi Lut, bahwa Nabi Lut ini lagi, mohon maaf, bercengkrama sama para lelaki tadi. Akhirnya di dalam ayat itu kemudian malaikat ini kemudian, mohon maaf, menghantamkan pintu, sehingga apa? Kebanyakan manusia di sekitar tadi matanya buta. Loh Pak, Bu, jadi sing memfitnah sendiri siapa tadi? Istrinya sendiri. Nah, makanya Nabi Nuh diuji oleh anaknya yang kafir itu. Nabi Lut diuji dengan siapa? Istrinya. Ya, makanya kita ini tinggal ikut siapa? Ya ikut seperti Nabi Ibrahim, dan gitu aja. Ada yang suami istri jahat, siapa? Abu Lahab, kan begitu. Lihat surat apa itu? Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabi wa tab itu. Bon. Kemudian di nomor 22 dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Nah ini loh Pak. Para malaikat Allah ini yusabbih ini itu apa? Memahasucikan Allah. Bahasanya adalah bertasbih. Bertasbih itu kalimatnya apa Pak? Subhanallah. Ini malaikat. Jadi malaikat ini selalu bertasbih al-lail, setiap malam Pak, wan nahar, dan siang. Bahasanya adalah siang malam selalu bertasbih, tidak henti-hentinya, la yafturun, dan tidak pernah putus Pak. Ini menungso Pak, kita semua ini kadang-kadang akeh laline. Mun dikir wiritene gak kesusu melayu ya toh. Nah ini malaikat tidak, terus yusabbihun, tidak pernah putus, la yafturun. Yusabbihun al-laila wan nahar la yafturun, bertasbih siang dan malam, malam dan siang, dan tidak pernah putus-putusnya. Itu malaikat Pak. Tapi kalau manusia beda Pak, mut-mutan. Napa Pak mut-mutan ini? Ya, ini pas waya Yazid bertambah khusyuk, nek waya Yangkus berkurang, aduh males ngusik wis begitu. Nah, maka gunane selalu istiqomah itu begitu. Di Al-Isra ayat 40, apa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inasa innakum latakuluna qawlan adima.
apakah Tuhanmu telah memilih kamu bilbanin sebagai anak lelaki, wattakhadha minal malaikati inasa, dan juga menjadikan anak perempuan bagi para malaikat. Bon, innakum latakuluna qalan adzima, sesungguhnya kamu semua benar-benar mengatakan perkataan sing dosa besar. Bahasanya kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhanmu saja loh tidak menjadikan malaikat itu anak laki-laki dan anak perempuan. Ini ono sing ngomong bahwa malaikat itu anake Allah lanang lan wedok, berarti dosa gede, ngono lho bahasane. Sekali lagi, kalau toh ada orang bilang mengatakan malaikat itu adalah anaknya Allah, apakah laki-laki atau perempuan, berarti merupakan dosa besar. Nah, lihat surat Al-Ikhlas toh dalilnya kemarin, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Allah itu Maha Esa satu, Allahus somad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diberanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada yang setara bagi dia. Apa meneh ngomong malaikat sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan, haram hukumnya. Ini ana sing ngomong ngono berarti napa? Dosa gede. Nah, itu dalam surat Al-Isra ayat 40 itu. Itu sama yang 23, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, Al-Anbiya 20. Mereka malaikat ini bertasbih, memasucikan malam dan siang dan tidak pernah putus. Yang terakhir yang nomor 24 itu surat As-Saffat ayat 163, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidaklah pada kami malaikat kecuali maqamun ma'lum, yaitu punya makom kedudukan tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Bahasanya adalah malaikat itu makhluk Allah yang mulia dan punya kedudukan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya itu malaikat, Pak, bedanya sama kita. Bon, saya kira cukup, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.